Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yang ini adalah Huo Poyun dari Sekte Gagak Emas dari Alam Dewa Api. Huo Poyun menghadap Yun Ce sambil dengan lembut berkata dengan sopan, "Siapa nama lawanku yang terhormat?" "Yun Ce, saya lahir di alam rendah tetapi sekarang saya adalah murid dari Sekte Divine Ice Phoenix," jawab Yun Ce dengan sopan. Namun dalam benaknya, dia berulang kali memikirkan kemungkinan niat Mu Suanyin. "Yun Ce," Huo Ruli tiba-tiba mulai tertawa, "tidak kusangka kamu akan diberi nama keluarga Yun sedangkan nama muridku adalah Poyun. Sangat cocok untuk acara ini, hahaha." "Huo Ruli, apakah kamu tidak takut kehilangan lidah jika tertawa begitu keras?" Tatapan Mu Suanyin menjadi sangat dingin. "Yuner, mulai." Yun Ce hanya bisa menggigit peluru saat dia menggerakkan tubuhnya dan mengambil posisi bertarung, lagi pula, lawannya berada di alam kesengsaraan ilahi. Bahkan jika dia 10 kali lebih kuat, dia tetap tidak akan menjadi lawan Huo Poyun. Apa sebenarnya niat Mu Suanyin? Tidak mungkin dia ingin dia dengan sengaja mempermalukan dirinya sendiri, bukan? Huo Poyun sedikit menangkupkan tangannya saat cahaya api menyelimuti tubuhnya, "Tolong beri pencerahan padaku." Meskipun dia mengambil posisi bertarung, dia secara alami akan menunggu Yun Ce untuk mengambil langkah pertama. Bagaimanapun, dia adalah seorang praktisi bermartabat di tahap tengah alam kesengsaraan ilahi. Bagaimana dia bisa mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan pertama melawan seseorang yang baru saja memasuki alam asal ilahi? Anak panahnya sudah ditarik. Jadi, Yun Ce sudah tidak punya cara untuk mundur. Tidak mungkin baginya untuk bertarung begitu saja, dan dalam hal strategi, perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Terlebih lagi, dengan semua orang mengamatinya dan prestise Mu Suanyin dipertaruhkan, dia merasa bahkan jika dia tiba-tiba bertambah 10 kepala lagi, dia tetap tidak akan bisa menemukan metode untuk menang. "Master Sekte." Tepat saat hati Yun Ce berkobar karena kegugupan, suara dingin yang mengandung sedikit kelembutan tiba-tiba bergema dari dekat saat Mu Bingyun berjalan ke depan dan dengan tenang berkata, "Ini masih aula suci, kita tidak boleh bertarung di sini." Terlebih lagi, kedua belah pihak adalah murid langsung yang dipilih dengan sangat hati-hati. Dalam bentrokan antara es dan api, sangat mudah untuk menyebabkan cedera serius secara tidak sengaja. Jika hal itu terjadi, itu akan menjadi kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagi kedua master sekte tersebut. "Apa, Anda ingin membatalkannya secara paksa?" Huo Ruli mencibir. "Bagaimana kita bisa menarik kembali kata-kata yang diucapkan oleh master sekte kita?" Alis Mu Bingyun bersatu. "Namun, ini adalah aula suci sekteku, bukan arena pertarungan. Terlebih lagi, murid-muridmu hanya berselisih demi superioritas dan bukan demi nyawa satu sama lain. Dalam hal ini, mengapa kita tidak menggunakan metode yang lebih sederhana saja?" "Peri Bingyun, tolong bicara," jawab Yan Wancang cepat. Mu Bingyun menoleh ke arah Huo Ruli dan dua lainnya dan dengan acuh tak acuh berkata, "Seni mendalam inti sekte saya adalah kanon penobatan Dewa Phoenix S, sedangkan sekte Gagak Emas adalah catatan Gagak Emas tentang dunia terbakar yang terkenal. Jadi mengapa tidak membiarkan kedua murid kita mendemonstrasikan seni mendalam inti sekte mereka? Keduanya akan bergerak beberapa ratus meter dari satu sama lain dan masing-masing akan memiliki 3 kesempatan untuk menggunakan seni mendalam inti sekte mereka untuk menyerang yang lain. Setelah masing-masing pihak melakukan 3 serangan, hasilnya akan ditentukan dengan mencetak gol. Dengan demikian, kita dapat menghindari bentrokan yang tidak menyenangkan. Mari kita gunakan seni mendalam masing-masing sekte untuk menentukan akhir dari masalah ini." Bahkan sebelum Mu Bingyun selesai berbicara, Yan Wancang sudah mulai mengangguk setuju sambil berkata, "Ide Peri Bingyun sangat cerdas. Tidak hanya menyentuh semua poin utama, seperti menghindari cedera dan merusak atmosfer,
namun juga memberi kita cara bersaing yang realistis. Master Sekte Huo, jika Anda benar-benar harus memaksakan kompetisi, biarlah seperti ini. Saat Yan Wanchang berbicara, matanya menatap tajam ke arah Huo Ruli, sepertinya mengisyaratkan, lagi pula, dia sangat setuju dengan aturan yang diusulkan oleh Mu Bingyun. Karena ini adalah domain dari alam Snow Song. Dengan kepribadian Mu Suanyin, jika kedua murid ini benar-benar mulai bertarung, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, akan ada konsekuensi yang parah. Jadi, metode yang lebih moderat ini jelas jauh lebih baik. Bagus. Sangat bagus. Huo Ruli tidak ragu-ragu saat dia perlahan menganggukkan kepalanya. Ini juga akan mencegah orang-orang tertentu menjadi terlalu jelek dan marah, namun suara Huo Ruli tiba-tiba berubah, karena kita membiarkan murid-murid kita bersaing untuk mengakhiri masalah ini, bagaimana mungkin kita tidak bertaruh? Mu Suanyin, jika muridku yang bahkan tidak layak membawa sepatu muridmu menang, apa yang harus terjadi? Apa yang kamu inginkan? Wajah Mu Suanyin tanpa ekspresi. Hahaha, ini sangat sederhana. Huo Ruli tertawa. Jika muridku, yang bahkan tidak layak membawa sepatu muridmu, menang, maka kamu harus mengakui bahwa kamu, Mu Suanyin, lebih rendah dariku, Huo Ruli, di depan semua orang di sini. Huo Ruli sekali lagi menekankan pada tidak layak untuk bisa membawa sepatunya untuk mengingatkan Mu Suanyin berulang kali tentang kata-kata yang dia ucapkan secara pribadi. Kata-kata yang keluar dari mulutnya sendiri. Huo Ruli, kamu, Mu Huanzi berteriak dengan marah. Bagaimana dengan saya? Huo Ruli membalas, Master Sekte Anda secara pribadi mengatakan murid saya bahkan tidak layak membawa sepatu muridnya. Bagaimana dia bisa takut kalah? Dia tidak akan berani untuk tidak menerimanya. Anda, tubuh Mu Huanzi bergetar saat pembuluh darah di dahinya menonjol keluar. Dibandingkan dengan keadaan Mu Huanzi yang gelisah, Mu Suanyin masih tampak tenang dan tanpa emosi saat dia dengan dingin bertanya, lalu bagaimana jika murid raja ini yang menang? Menang. Sudut mulut Huo Ruli terangkat dan matanya menyipit saat dia menjawab, kalau begitu aku akan melakukan apapun yang kamu perintahkan tanpa ragu-ragu. Huo Ruli, Yan Wanchang berseru kaget. Namun, dia baru saja berteriak ketika suara Mu Suanyin tiba-tiba memotongnya. Bagus, ingat apa yang kamu katakan. Kilatan dingin melintas di pupil mata Mu Suanyin yang sedingin es. Saya, Huo Ruli, adalah orang yang menepati janji saya. Aku tidak akan pernah mengambilnya kembali. Huo Ruli mengabaikan Yan Wanchang saat dia dengan sungguh-sungguh berkata, saya hanya khawatir Anda tidak akan berani menerimanya. Kalian berdua bahkan tidak pantas membuatku takut. Mu Suanyin dengan lembut melambaikan telapak tangannya, langsung menyebabkan badai salju mereda saat suaranya menyebar ke seluruh ruangan. Jika murid raja ini kalah dari muridmu, raja ini secara pribadi akan mengakui di sini dan sekarang bahwa aku lebih rendah darimu. Senang. Baiklah, Huo Ruli perlahan menganggukkan kepalanya saat sepasang matanya yang berapi-api terbuka lebar. Karena dihalangi berulang kali, Yan Wanchang hanya bisa menghela nafas melihat situasi yang terus berkembang hingga saat ini. Dia tanpa daya menoleh ke arah Huo Ruli dan berkata, Mu Suanyin sama sekali bukan orang impulsif yang akan melakukan apapun untuk menjaga mukanya. Dia bahkan bukan tipe orang yang mau menggali lubangnya sendiri dan melompat ke dalamnya. Kamu, sayang sekali, karena segala macam kata-kata buruk telah diucapkan, tidak ada gunanya dia mengatakannya lagi. Mungkinkah kamu percaya bahwa murid sampah yang dia terima itu bisa dibandingkan dengan Poyunku? Huo Ruli bertanya dengan sungguh-sungguh. Yan Wanchang terdiam. Dari apa yang dia ketahui, ada beberapa murid berbakat yang berusia kurang dari 30 tahun di Sekte Divine Ice Phoenix yang kekuatannya telah mencapai alam kesengsaraan ilahi, namun Mu Suanyin telah memilih seseorang yang dilahirkan di alam rendah. Terlebih lagi,
kekuatan mendalam dari orang yang dia pilih sebagai murid langsungnya baru saja memasuki jalan ilahi. Dengan demikian, jelas bahwa Yunce ini pasti memiliki sesuatu yang luar biasa pada dirinya. Mungkin Yunce sangat bijaksana atau mungkin dia memiliki fisik yang tidak normal. Mungkin dia sangat berbakat dalam memanipulasi es. Bagaimanapun juga, mengingat dia hanya memiliki kultivasi alam asal ilahi, sama sekali tidak ada cara baginya untuk menandingi Huo Poyun dari alam kesengsaraan ilahi tingkat menengah. Tidak peduli seberapa banyak Yan Wanchang memikirkannya, dia tidak sedikit pun keraguan tentang kekalahan Yunce. Selain itu, keduanya berkompetisi dalam seni mendalam sekte. Perbedaan di antara mereka hanya dapat digambarkan sebagai dunia yang berbeda. Terlepas dari apakah itu catatan gagak emas tentang dunia yang terbakar atau kanon penobatan Dewa Phoenix S, kekuatan dan kendali yang dapat diberikan sangat berkaitan dengan kekuatan garis keturunan seseorang. Huo Poyun adalah pewaris langsung garis keturunan gagak emas. Adapun warisan garis keturunan Phoenix S di alam Song Salju, itu bisa diabaikan begitu saja. Lagi pula, alasan terbesar mengapa kekuatan total Snow Song Realm hanya 1/10 dari alam Dewa Api adalah pembatasan besar atas warisan garis keturunan Ice Phoenix. Biarkan aku mengingatkanmu lagi, ini adalah alam Snow Song. Meskipun Yan Wanchang percaya bahwa Huo Poyun tidak mungkin kalah, dia juga tidak bisa menghilangkan rasa takut di hatinya ketika memikirkan karakter Mu Suanyin. Jadi bagaimana jika Poyun menang? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa Mu Suanyin akan mengakui di depan semua orang bahwa dia lebih rendah darimu? Saya tidak sabar menunggu dia memakan kata-katanya sendiri. Huo Ruli dengan tenang berkata, jika dia berani untuk tidak mengakuinya, kecuali dia berani menahan kita semua di sini selama sisa hidup kita, saya pasti akan memberi tahu seluruh alam dewa apa yang terjadi di sini hari ini. Saya akan memberi tahu seluruh alam dewa bahwa Mu Suanyin adalah seseorang yang mengatakan omong kosong dan kebohongan yang keterlaluan. Itu bisa dianggap, saya membantu anak saya melampiaskan rasa frustrasinya. Yan Wanchang menggelengkan kepalanya tapi tetap diam. Namun, hatinya masih terasa ada yang tidak beres. Adapun Yunce, dia tiba-tiba menjadi tenang saat ini. Di tengah kekhawatirannya, pikirannya dibanjiri rasa dingin. Intrik pikiran sangat menakutkan. Huo Ruli telah dipermainkan seperti monyet sepanjang waktu namun dia masih belum menyadarinya. Namun, Mu Suanyin menghasut Huo Ruli dan kemudian menyebabkan emosinya menjadi tidak terkendali sedikit demi sedikit, apa sebenarnya yang ingin dia capai. Wajah para tetua dan penguasa istana di kedua sisi pucat. Di satu sisi berdiri Yunce dan di sisi lain berdiri Huo Poyun. Pikiran yang terlintas di benak mereka sama dengan pikiran Yunce ketika dia pertama kali keluar, bagaimana Yunce bisa bertarung. Terlebih lagi, Yunce baru saja menyelesaikan upacara pemuridannya hari ini dan belum mendapatkan darah Dewa Es Phoenix. Tidak mungkin baginya untuk menampilkan kanon penobatan Dewa Phoenix S. Apa yang sedang dilakukan Master Sekte itu? Mungkinkah begitu kata-kata itu diucapkan, dia mau tidak mau menerima serangan terus-menerus dari Huo Ruli? Sepertinya ini adalah satu-satunya penjelasan. Huo Ruli, ingat apa yang kamu katakan tadi, kata Mu Suanyin dengan sungguh-sungguh. Biarkan saja dimulai. Tolong beri saya pencerahan. Huo Poyun sekali lagi mengambil posisi bertarung, dan itu jelas merupakan postur bertahan. Tunggu-tunggu. Pada saat ini, suara lain tiba-tiba menyela mereka saat sosok Mu Hanyi berkedip, meninggalkan cahaya biru yang sangat indah saat dia dengan lembut melayang ke samping Yunce. Mu Hanyi sangat memberi hormat pada Mu Suanyin dan kemudian menoleh ke Huo Ruli, berkata, Master Sekte Huo, Junior ini adalah Mu Hanyi dari Sekte Divine Ice Phoenix. Ini mungkin lancang tapi saya ingin Master Sekte Huo mengizinkan saya mengatakan sesuatu. Alis Mu Suanyin sedikit berkerut tapi dia tetap diam. Ah! Huo Ruli mencibir.
Jelas bahwa dia mengira Mu Hanyi adalah seseorang yang diam-diam telah diatur oleh Mu Suanyin untuk mengganggu bentrokan antara keduanya. Baiklah, kalau begitu saya akan mendengarkan apa yang Anda katakan. Mu Hanyi berkata, junior ini pernah ingin menjadi murid langsung dari Master Sekte tetapi terlalu biasa-biasa saja dan kalah dari saudara Yun Che dalam kompetisi. Karena Yun Che adalah murid langsung Master Sekte, junior ini sepenuhnya yakin bahwa junior ini tidak mampu dibandingkan dengan Yun Che. Murid Sekte Master Huo tentu saja sangat berbakat dan itu menyebabkan tangan junior ini menjadi gatal. Seharusnya tidak ada salahnya membiarkan junior ini bertukar pukulan dengan saudara Po-yun untuk belajar satu sama lain, kan? Jika junior ini, secara kebetulan, beruntung bisa mengalahkan muridmu yang berharga, Mu Hanyi dengan santai tersenyum sambil dengan angkuh berkata, kalau begitu, aku khawatir muridmu tidak cukup memenuhi syarat untuk bertukar pukulan dengan murid langsung kesayangan Master Sekteku. Begitu Mu Hanyi selesai berbicara, alis Huo Po-yun berkerut saat tanda kemarahan muncul di wajahnya. Adapun semua tetua Sekte Divine Ice Phoenix dengan cahaya aneh di mata mereka, para senior yang hatinya terkepal erat, ekspresi mereka tampak menjadi lebih nyaman saat mereka diam-diam mengangguk lega. Sepertinya mereka semua tiba-tiba menjadi sangat santai. Mu Hanyi memang Mu Hanyi, kemunculannya yang percaya diri dan kata-kata cerdasnya telah menyebabkan situasi ini, yang tampaknya begitu hilang bagi Sekte Divine Ice Phoenix, tiba-tiba berubah. Terutama ucapannya, jika junior ini, secara kebetulan, beruntung bisa mengalahkan murid berhargamu. Aku khawatir muridmu tidak cukup memenuhi syarat untuk bertukar pukulan dengan murid langsung kesayangan Master Sekteku. Hal ini membuat Huo Ruli tidak bisa menolak meskipun dia menginginkannya. Terlebih lagi, jika Mu Hanyi mengalahkan Huo Po-yun, maka masalah berbahaya antara kedua Master Sekte juga akan terselesaikan. Hanyi, kamu melakukannya dengan baik. Mu Huanzi dengan murah hati memuji, sangat lega. Huo Ruli belum berbicara ketika Huo Po-yun melangkah maju dan dengan tegas berkata, baiklah. Kalau begitu aku, Huo Po-yun, akan meminta saudara Hanyi untuk mencerahkannya terlebih dahulu. Saya sangat bersedia. Ekspresi Mu Hanyi berubah serius saat dia menoleh ke arah Yun Che dan kemudian dengan lembut berkata, kakak senior Yun Che, sampai sekarang, dia masih tidak pantas untuk bertukar pukulan denganmu. Biarkan aku bertarung dengannya sebentar dulu. Kalau begitu harap berhati-hati. Yun Che diam-diam mundur. Yun Che baru saja mundur beberapa langkah ketika cahaya yang dalam secara bersamaan meledak dari sosok Mu Hanyi dan Huo Po-yun saat dua energi yang sama-sama mengejutkan dari atribut yang berlawanan mulai memancar dari tubuh mereka. Energi yang dilepaskan begitu kejam dan sombong sehingga tidak ada yang bisa percaya bahwa mereka datang dari dua pemuda yang usianya masih belum genap 30 tahun. Dalam hal kultivasi mereka, keduanya berada di tahap kelima dari alam kesengsaraan ilahi. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah, Mu Hanyi 3 tahun lebih tua dari Huo Po-yun. Namun dalam hal garis keturunan, Mu Hanyi secara alami lebih rendah daripada Huo Po-yun. Namun, tatapan dingin Mu Hanyi masih mengandung sedikit rasa percaya diri karena ini adalah Snow Song Realm dan terlebih lagi di Aula Suci, tempat yang paling dekat dengan Danau Surgawi Netherfrost. Ini bisa dikatakan sebagai tempat terdingin di alam Snow Song, di luar Danau Surgawi Netherfrost itu sendiri. Aura beku di sini sangat bermanfaat bagi kanon penobatan Dewa Phoenix S milik Mu Hanyi dan juga sangat merugikan bagi catatan dunia pembakaran gagak emas milik Huo Po-yun. Karena itu, dia yakin dia memiliki kendali yang cukup. Yun Che mundur ke sisi Mu Suanyin, diam-diam melihat ke depan. Namun, pandangannya tidak tertuju pada Mu Hanyi, sebaliknya, hal itu ditujukan pada lawannya Huo Po-yun. Di antara trio Yan Zuo, Yan Mingxuan, dan Huo Po-yun, kekuatan Huo Po-yun adalah yang paling lemah dan karenanya, relatif paling biasa-biasa saja.
Kebanyakan orang memusatkan pandangan kaget mereka pada Yan Zuo, yang memiliki kekuatan terbesar, namun Yun Ce, sejak awal, hanya memperhatikan Huo Poyun. Yun Ce sangat peka terhadap kekuatan api. Meskipun kekuatan mendalam Huo Poyun adalah yang terlemah, Yun Ce jelas merasakan bahwa aura api di tubuhnya lebih murni daripada Yan Zuo atau Yan Mingxuan. Selain itu tidak hanya sedikit. Kenapa kamu tidak menyerang dulu? Huo Poyun bertanya. Berbeda dari sikap biasa saat menghadap Yun Ce, suara Huo Poyun yang menghadap Mu Hanyi terdengar dingin dan sedikit sombong, dan ekspresinya jelas mencerminkan cahaya merah yang menyebabkan jantung seseorang berdebar. Rupanya, dia agak marah dengan kata-kata Mu Hanyi sebelumnya. Dia pastinya adalah pria yang sangat bermartabat. Tidak, kamu adalah tamu dari jauh. Anda tentu harus menjadi orang yang menyerang lebih dulu. Sebelumnya telah dinyatakan bahwa tidak ada pertempuran yang dapat terjadi di depan Aula Suci. Meski Mu Hanyi ditanam seperti tiang bendera, ia tetap harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dua orang saling bertukar pukulan 3 kali, orang yang diserang hanya bisa memblokir dan tidak bisa melakukan serangan balik atau menghindar. Di bawah aturan seperti ini, orang yang menyerang terlebih dahulu secara alami memiliki keuntungan yang cukup besar. Namun keduanya sangat berbakat dan sama-sama bangga, jadi tidak ada yang mau mengambil keuntungan. Hanyi, serang dia secara langsung. Tidak ada gunanya berbasa-basi dengannya, Mu Suanyin berkata dengan dingin. Tubuh Mu Hanyi sedikit menggigil, lalu dengan hormat menjawab, "Ya." Dengan denting seperti pecahan kristal es, Mu Hanyi mendorong ke depan. Energi es memancar ke sekeliling dan lapisan es di bawah kaki Huo Poyun meledak. 3 pohon kristal es menjulang tinggi dari tanah, membentuk segitiga dan menjebak Huo Poyun di tengahnya. Menyusul pertumbuhan pesat pohon kristal es, energi es yang mengerikan dan es dingin yang mengancam jiwa berjatuhan tanpa ampun. Pohon ujung beku, gumam Yun Ce. Melihat penampilan Mu Hanyi, itu hanyalah tindakan biasa, namun pohon ujung beku yang dia lepaskan dan kekuatan energi esnya melampaui 10 kali lipatnya. Lagi pula, Mu Hanyi memiliki darah langka dari Phoenix Es dan kekuatannya yang mendalam di alam kesengsaraan ilahi adalah sesuatu yang tidak bisa diharapkan oleh Yun Ce saat ini. Namun Huo Poyun tidak bergerak sama sekali, dia bahkan tidak mengangkat tangan, memilih hanya mengerutkan alisnya. Kilatan api meledak dengan keras dari tubuhnya, lalu tersebar dan padam dalam sekejap. Pada saat yang sama, ketiga pohon ujung beku juga langsung meledak, memenuhi langit dengan kristal es yang terbakar abis hingga menjadi ketiadaan bahkan sebelum mereka bisa mendarat di tanah. Salam tidak diperlukan. Alis Huo Poyun terasa berat, mengapa kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu dengan jujur dan benar dan biarkan aku mengalami dirimu yang lancang? Hahaha, aku tidak pantas disebut sombong. Mu Hanyi tertawa panjang. Saat tawanya jatuh, ekspresinya juga tiba-tiba berubah dingin, karena memang begitu, maka aku tidak akan sopan. Serangan keduaku. Energi es yang kaya berubah menjadi zat dengan cahaya biru, berkembang pesat dari tubuh Mu Hanyi. Udara benar-benar berhenti bersirkulasi dan langit yang dipenuhi salju yang mengambang, juga melambat sepenuhnya hingga tidak bergerak. Energi es yang menakjubkan, dengan kecepatan yang sama mengejutkannya, menyebar keluar dan hanya dalam sekejap mata, menutupi seluruh wilayah Aula Suci. Hanyi akhirnya mulai serius, kata Master Istana Ice Phoenix dengan suara rendah. Mari kita lihat bagaimana Huo Poyun akan menerimanya, kata Master Istana Ice Phoenix lainnya dengan percaya diri. Di wilayah Aula Suci ini, energi mendalam es Mu Hanyi mengalami peningkatan kekuatan yang cukup besar. Pada saat ini, tangan Mu Hanyi tiba-tiba terjalin dan energi es yang menghancurkan bumi terkonsentrasi dengan panik mengikuti gerakannya, menerkam langsung ke arah Huo Poyun. Serangan ini tidak berwarna dan tidak berbentuk. Ini adalah energi beku tertinggi, yang mampu membekukan langit dan bumi.
Ekspresi Huo Poyun menjadi sedikit lebih hati-hati. Bereaksi terhadap kompresi dan pendekatan energi es, dia menurunkan sosoknya lalu mulai berputar ke udara. Mengikuti perputaran tubuhnya, kobaran api gagak emas mulai menyala dengan hebat di tengah energi es, berubah menjadi garis-garis api berbentuk naga yang berkibar di sekelilingnya. Energi es menerkam ke depan, tampak seperti kehampaan yang membekukan. Kabut yang sangat kuat muncul dari api berbentuk naga, namun masih belum ada tanda-tanda akan padam. Bahkan kecepatan mereka menari dan aura Golden Crow yang menakjubkan tidak berkurang sama sekali. Setelah beberapa saat mengalami kebuntuan, energi es dipaksa keluar lapis demi lapis, sebenarnya tidak dapat bertahan. Huo Poyun mengeluarkan suara gemuruh rendah pada saat ini dan nyala api yang berkibar tiba-tiba meledak. Nyala api membumbung tinggi dan warna merah tua muncul di langit putih dalam sekejap. Energi es yang berasal dari Mu Hanyi langsung tersapu kabut tebal, seperti badai. Udara, bersama dengan energi puncak es, dengan cepat menjadi panas terik. Kamu masih punya satu langkah terakhir. Huo Poyun mendarat perlahan. Titik pendaratannya dan posisi sebelumnya tidak memiliki perbedaan sedikit pun. Layak menjadi murid utama Sekte Master Huo, kamu benar-benar luar biasa, puji Mu Hanyi dengan tulus. Hanyi, tidak perlu menahan diri. Biarkan dia merasakan apa sebenarnya kanon penobatan Dewa Es Phoenix. Mu Yunzi berkata dengan suara rendah. Mu Hanyi mengangguk pelan. Ekspresi wajahnya menghilang saat dia mengepalkan tangannya dengan tidak tergesa-gesa. Jika ada yang bilang dia menahan 30% tadi, dia pasti akan mengeluarkan yang terbaik dalam serangan terakhir ini. Sebaliknya, Huo Poyun justru tetap di sana, berdiri tegak. Hanya lapisan api lemah yang dipenuhi lubang yang mengelilingi seluruh tubuhnya dan dia tampaknya tidak berada dalam posisi untuk bertahan dengan energi mendalam Golden Crow sama sekali. Mu Hanyi mengerutkan alisnya saat gerakan tangannya melambat. Melihat tindakannya, Huo Poyun berkata dengan nada yang sangat membosankan, "Saya sudah menyelesaikan persiapan saya, jangan ragu untuk mengambil tindakan." Sikapnya, serta kata-katanya, menyebabkan alis Mu Hanyi berkerut. Setengah dari Sekte Divine Ice Phoenix terkejut, sementara separuh lainnya memiliki ekspresi penuh amarah. Apa maksud bocah ini? Apakah dia meremehkan kakak senior Hanyi? Dia pikir dia pantas. Saya pikir dia tidak ingin hidup lagi. Kakak senior Hanyi, dua seranganmu sebelumnya terlalu sopan, jangan menahan diri lagi. Serang dia secara langsung. Dibandingkan dengan kemarahan dan ejekan Sekte Divine Ice Phoenix, sebelum sikap arogan dan menghina Huo Poyun yang jelas, bukan saja Huo Ruli tidak menegur Huo Poyun, dia malah mengungkapkan sedikit senyuman. Mu Hanyi menarik napas ringan dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun tatapannya menyembunyikan rasa marah. Tanpa suara, cahaya dingin yang mengelilingi tubuhnya dengan cepat menjadi lebih dalam. Sedikit perubahan atmosfer ini menyebabkan semua suara ketidakpuasan dari para murid Ice Phoenix menghilang seolah-olah mereka dibekukan. Setelah energi es menjadi berat hingga mencapai titik kritis, pupil matamu Hanyi tiba-tiba berubah menjadi biru es. Rambutnya, berkibar melawan angin dingin, dengan cepat berubah menjadi warna putih biru berkilau di tengah cahaya biru. Tindakan ini menyebabkan semua murid, dan bahkan penguasa istana dan tetua, menahan napas. Ini adalah keadaan di mana energi es yang dalam telah disalurkan hingga batas ekstrim. Mu Hanyi tidak akan menahan sedikit pun dalam serangan ini. Lingkaran cahaya biru yang sangat besar, berpusat pada tubuh Huo Poyun, diam-diam muncul di udara. Halo ini awalnya berwarna biru-biru, kemudian perlahan berubah menjadi semakin terang. Akhirnya, jika lebih terang, ia tampak tidak berwarna dan tidak berbentuk. Namun di tengah lingkaran cahaya biru, energi es benar-benar terakumulasi dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Ini adalah kanon penobatan Dewa Phoenix Es, formasi penyegel surga ujung beku tahap ke-7,
di dalam aula dewa, tampaknya hanya kakak senior Hanyi dan kakak senior Fei Xue yang mampu mengolahnya. Kakak senior Hanyi marah, karena Huo Poyun tidak akan mati, kan? Layani dia dengan benar jika dia mati. Saya hanya melihat tuan istana menggunakannya sekali. Saya tidak berpikir bahwa kakak senior Hanyi, yang tidak memiliki warisan garis keturunan, benar-benar dapat mengembangkan tahap ketujuh hanya dengan mengandalkan esensi darah yang lebih tua. Itu terlalu menakutkan. Tak satu pun dari murid Ice Phoenix yang matanya terbuka lebar dan napasnya tertahan, takut melewatkan pemandangan seketika itu di tengah kegembiraan ekstrim dan semangat mereka yang meningkat. Namun Huo Poyun masih tetap berdiri tegak sempurna, tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Hanya garis pandangnya yang menunjukkan sedikit penyimpangan. Formasi penyegelan ujung beku. Saat Mu Hanyi membacakannya dengan suara rendah, bayangan Ice Phoenix yang ilusi muncul di tubuhnya. Pada saat itu, langit dan bumi terdiam saat lingkaran cahaya biru di udara tiba-tiba berkumpul dan wilayah di dalam lingkaran cahaya itu menjadi neraka yang sangat dingin. Lapisan dan kerucut es yang tak terhitung jumlahnya muncul entah dari mana dalam sekejap dan badai yang menakutkan muncul seolah-olah hari kiamat telah tiba, tanpa ampun menyapu ke arah Huo Poyun yang berdiri di tengah neraka dingin. Ah! Para murid Ice Phoenix mengeluarkan serangkaian suara menakutkan yang tak terputus. Huo Poyun mengangkat kepalanya sedikit, tatapannya terkonsentrasi pada bencana dingin yang mendekat. Kemudian, tanpa pemberitahuan apapun, dia mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan surga. Hao! Saat itu seluruh tubuhnya tidak bergerak dan hanya berisi aura api yang lemah, namun hanya dengan suara gemuruh, api yang melaju beberapa ratus kaki jauhnya meledak dari tubuhnya. Nyala api ini hanyalah permulaan. Bum 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 bum. Ledakan api Golden Crow terdengar sangat intens. Di bawah formasi penyegelan ujung beku Mu Hanyi, energi es yang sangat berat akan menyebabkan praktisi mendalam tipe api dengan energi mendalam yang sedikit lebih lemah tidak mampu menyalakan api bahkan untuk sesaat. Namun api gagak emas ini, yang terletak di tengah formasi penyegel surga ujung beku, benar-benar menyala dengan ganas dalam sekejap dan pecah keluar dengan keras, memenuhi langit dengan api ilahi gagak emas di tengah badai es. Udara, atmosfer, dan partikel yang sangat kecil, bahkan energi salju dan es menjadi media pembakaran dan penyalaan api gagak emas. Di tengah neraka yang sangat dingin dan badai es, lapisan demi lapisan api emas murni menyala, terlebih lagi, api ini menyebar keluar dengan kecepatan tinggi. Apa? Mu Yunzi menjerit kaget. Bahkan sebagai tetua Aula Dewa, matanya jelas melotot saat ini. Ini adalah, ekspresi Mu Bingyun juga menunjukkan perubahan yang hebat. Dia menatap Mu Suanyin dan menangkap keheranan dari matanya. Abu mata air kuning. Yun Ce bergumam dengan suara rendah. Tatapannya melewati lapisan energi es dan api, mengunci erat ke Huo Poyun. Kecepatan Huo Poyun melepaskan Yellow Springs Ashes sebenarnya tidak lebih lambat dari dia. Tidak hanya kecepatan pelepasannya yang sangat cepat, di bawah tekanan Mu Hanyi, saat pertama dari pelepasan abu mata air kuning sudah memungkinkannya untuk melawan formasi penyegel surga ujung beku dalam keadaan lengkap dan kemudian secara paksa menekan kekuatan inti, dari formasi penyegel surga ujung beku sedikit demi sedikit, lebih jauh lagi, itu adalah penindasan balasan yang sangat sombong dan sengit. Dalam waktu singkat 5 napas, wilayah inti formasi penyegel surga ujung beku dipenuhi sepenuhnya dengan api gagak emas dan energi es tidak mampu masuk sedikit pun. Setelah 10 napas, api emas murni benar-benar mengikis hampir setengah dari Frost Domain. Orang ini bernama Huo Poyun. Hah! Dengan raungan darah yang mengental, siluet api gagak emas muncul di tubuh Huo Poyun. Siluet api gagak emas ini menghasilkan api emas murni yang menutupi tubuh dan melonjak ke langit di tengah deru ledakan Huo Poyun. Teriakan panjang seekor gagak emas merobek cakrawala, langsung memasuki hati dan jiwa seseorang.
Dengan suara ledakan yang menindas, formasi penyegel surga ujung beku benar-benar runtuh karena sinar api yang melesat ke arah langit. Energi beku, yang diisi dengan batas kekuatan Mu Hanyi, dengan cepat ditelan oleh api sampai tidak ada yang tersisa dan bahkan lapisan es dan kerucut es yang diisi dengan energi Ice Phoenix juga terbalik oleh api Golden Crow, meleleh dalam sekejap. Domainnya telah rusak dan Mu Hanyi tampak seperti terkena serangan hebat. Serangan balik yang sangat besar menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Aliran darah mengalir ke tenggorokannya, memenuhi mulutnya, namun segera ditelan kembali dengan paksa. Hanya lapisan pucat yang muncul di wajahnya. Nyala api menyebar dan energi es telah lama dihilangkan. Huo Poyun masih berdiri diam di sana, lokasi di mana dia berdiri tidak memiliki penyimpangan setengah langkah pun. Dibandingkan dengan kulit Mu Hanyi yang pucat pasi, bisa dikatakan tidak ada perubahan apapun. Sepertinya ini adalah batas kekuatanmu. Huo Poyun berkata dengan datar. Arti di balik kata-kata ini jelas, hanya segini saja. Sekarang giliranku untuk menyerang. Huo Poyun perlahan mengulurkan tangannya. Kulit Mu Hanyi tetap tenang seperti biasanya, namun tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Semua orang di Sekte Divine Ice Phoenix terkejut karena membeku. Mu Hanyi telah membangun formasi penyegel surga ujung beku menggunakan energi Ice Phoenix yang terkondensasi selama 10 tarikan napas, namun Huo Poyun, yang terletak tepat di tengah domain, benar-benar tertekan, dan dikurung, telah mengalahkan formasi penyegel surga ujung beku milik Mu Hanyi bahkan dalam waktu kurang dari 20 tarikan napas. Kedua energi mereka berada di tingkat kelima alam kesengsaraan ilahi. Tetapi mengenai siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah, bahkan orang buta pun dapat mengetahuinya dengan jelas. Pencapaian Mu Hanyi dalam energi es dianggap sebagai yang pertama atau kedua dalam generasi murid di alam lagu salju, hanya Mu Feixue yang sebanding. Ini hanya berarti bahwa, belum lagi peringkat yang setara, bahkan seseorang yang kekuatannya 1 atau 2 tingkat lebih tinggi darinya belum tentu merupakan lawan yang mampu. Namun dalam pertarungan domain saat itu, menghadapi lawan dengan kekuatan yang sama, dia dirugikan. Dan itu merupakan kerugian besar. Berbeda dengan keterkejutan Sekte Divine Ice Phoenix, ekspresi Yan Wanchang tidak terganggu, jelas dia sudah lama mengantisipasi situasi ini. Tatapan dingin yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Huo Poyun, pelepasan yang sangat cepat dari api ilahi gagak emas dengan kekuatan yang begitu besar sehingga seharusnya tidak dimiliki oleh salah satu alam kesengsaraan ilahi tingkat kelima. Huo Poyun adalah seseorang yang baru diterima oleh Huo Ruli, khusus dibawa untuk dipamerkan. Untuk menguasai api gagak emas sejauh ini adalah sesuatu yang bahkan Huo Ruli pada saat itu pasti tidak akan mampu mencapainya. Keberadaan seperti itu benar-benar muncul di generasi Sekte Gagak Emas Alam Dewa Api ini.